Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Daily Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini spesial nih teman-teman. Mobilnya spesial, orangnya juga spesial. Mobilnya adalah Porsche pertama yang ada di warisan. Halo Mas Aryo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nih ada Mas Aryo membawa Porsche-nya teman-teman. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas Aryo dengan Porsche warna hijaunya yang catchy banget ini ya kan. Buat teman yang lagi nonton, jangan lupa dong buat support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah, komennya ini gunanya buat kayak teman-teman mau ada mobil apa aja sih? Ini kan baru banget jadi nih, ya enggak? Ini pertama loh teman-teman. Terima kasih banget nih buat Mas Aryo yang udah nyempetin hadir. Baru banget keluar bengkel nih, kemarin gue dikabarin sama bengkel Platinum, Mas Vino, baru jadi nih ya. Nah, buat teman-teman yang mau komen nih, kira-kira mobil apa lagi yang harus kita review ataupun motor, kan kita ada motor dan mobil, langsung komen aja sama share ke teman-teman kalian. Karena nih kalau gue lihat di sini nih warnanya nih lucu banget ya warnanya ya. Buat teman-teman mungkin yang punya kendaraan di rumah yang mau diwarnain kayak gini sih, sip nih warnanya, pilihan warnanya mantap ya. Nah, buat teman-teman juga nih yang lagi cari merchandise dari Daily Indonesia, bisa langsung cek aja di Tokopedia dan Shopee Daily Indonesia. Ada official merchandise dari Indonesia, di Elite Indonesia, yaitu di Elite Brand. Bisa langsung ceki-ceki buat kayak yang baju yang sekarang gue pakai nih, ada di situ. Mudah-mudahan masih ada ya, sizing sama stoknya, ya enggak. Nah, buat yang udah nungguin nih, ya kan, ngelihat mobil menarik banget nih di belakang gue ini, kita ngobrol-ngobrol aja sama Mas Aryo nih. Mas Aryo, gue mau nanya, pertama kali ini mobil tipe apa sama tahun berapa, Mas Aryo? Oke, ini kalau ini mobil Porsche 911 di 1997, tahunnya tuh 2010. 2010. Oke. Pertama kali Mas beli, keadaannya dalam keadaan kayak gimana, Mas? Standarkah atau memang sudah di utak-atik? Waktu itu gue belinya standar, tapi waktu itu udah ditambah knalpot aja. Terus velgnya udah diganti lah waktu itu. Udah ganti velg sama knalpot doang nih Mas ya. Betul. Ini kalau gue lihat nih teman-teman ya, tadi gue udah ngobrol di belakang nih. Ini kan yang paling menarik ini adalah selain warnanya yang catchy banget nih Mas Aryo ya. Ini dengan body kit, white body kit yang enggak, mungkin kalian ngeliat, coba tebak body kit apa? Ini tuh nggak ada men di pasaran. Nggak ada di pasaran. Ini body kitnya apa, Mas? Body kitnya custom local pride lah. Local pride. Gitu. Tadi gue udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Aryo ya kan. Ini pertanyaan yang paling basic, lo pasti mau nanya. Ini kan body kita custom teman-teman ya kan. Custom dibikin di Indonesia. Bisa bilang local pride. Lo lihat dari semua sisi cakep banget mobilnya. Nah pasti lo yang di rumah pasti akan nanya gini, lo kan body kit Porsche banyak, white body kit Porsche, ada RWB, ada Singer dan macam-macam, ada old and new juga yang kita bahas gitu. Kenapa Mas memutuskan untuk custom Mas body kitnya? Ya awalnya kan memang gue waktu itu pertama kali itu gue lagi lihat-lihat body kit tuh yang gue lihat waktu itu ada RWB, ada Old and New yang gue paling tertarik lah waktu itu. Yang paling satu nggak ada di Indo nih Mas ya nggak Old and New. Gurih. Gue waktu itu gue udah cek waktu itu sama Kiki juga, pas waktu itu Kiki lagi ke Jepang, dia fotoin segala macam. Gue liat emang ini kayaknya emang paling keren Old and New nih gitu. Ya dia Jepang banget, modelnya juga keren gitu kan. Beda dari yang lain dan di Indonesia belum punya gitu. Iya benar. Gue waktu itu juga udah sempat kontak ke Jepangnya langsung, gue udah minta quotation segala macam. Akhirnya waktu itu gue ngobrol sama Vino lah gitu. Waktu kebetulan lagi bangun juga mobil yang lain di Vino, kita ngobrol di Vino. Akhirnya cerita lah nih pengen gue bangun gitu. Akhirnya kita ngobrol. Kayaknya makin seru nih ngobrolnya. Akhirnya Vino sama gue waktu itu kayaknya nih bagus kita bikin custom aja nih gitu. Keren. Custom yang emang bener-bener ini nggak sama yang lain gitu. Waktu itu gue cuma bilang paling yang bagus mirip-mirip RWB paling ya gitu. Kata Vino janganlah dulu, kita harus beda 100% total beda gitu. Sama RWB sama yang lain-lain lah gitu. Keren. Akhirnya ya waktu itu
ya prosesnya panjang banget. Gue proses menentukan body, warna segala macam ini, ya pokoknya ini di bengkel nih lumayan lama lah. Berapa lama, Mas? 2-3 tahun kayaknya. Gue sampai lupa gitu. Iya. Sampai lupa lah gitu. Ya nentuin bodinya tuh emang lama banget gitu. Dan waktu itu juga gue ya karena terinspirasi sama teman-teman yang lain yang memang ya gue lihat kayak Kiki bangun karmanya dengan segitu bagusnya gitu. Ternyata lokal tuh bagus gitu. Iya, benar. Nah makanya dari situ gue mikir lagi kenapa harus gue pakai brand luar gitu. Kalau di sini bisa bikin yang lebih ya, bagus. di sini juga keren-keren kok gitu. Iya, Dan gak kalah juga gitu. Keren. Ya akhirnya ya mutusin langsung lah. Udahlah kita bangun. Gue percayain waktu itu sama Vino. Ya dia juga udah punya pengalaman yang cukup juga gitu, yang udah paling top lah gitu menurut gue gitu. Iya, benar. Jadi ya udah gas langsung gitu. Gila. Ini selain tadi teman-teman ini dengan selain punya keberanian yang lebih, karena Mas Aryo ini memutuskan untuk custom, dan sedangkan kalau kita ngobrolin masalah basic Porsche sendiri, Purisnya kan kuat banget ya Mas. Iya. Ya Mas ya benar ya kalau Iya. untuk sekelas Porsche gitu. Iya. Harusnya nih patternnya ke sini, Iya. harusnya nih patternnya ke sini Iya. dengan beberapa body kit yang sudah worldwide ya ngomongnya ya, udah standar dunia nih. Dengan kayak gini nih, lu harus lihat ya teman-temannya ini. Gue pas pertama kali nanya ke Vino, gue ngomong, gila itu body kit apaan ya? RWB tanda tanya, dia jawabnya enggak, BKT. Lu gila kali. BKT. Tapi pas gue liat fotonya, gila ini mobil cakep banget ya gitu. Pas gue liat aslinya juga yang kayak sip. Jadi nggak harus bermerek teman-teman, ya nggak? Ya benar nggak sih? Setuju. Keberaniannya aja. Setuju. Harus lebih. Nah Mas Aryo, ngomongin masalah modifikasi mobil, Ya. basicnya, lo tuh yang menginfluence lo untuk, ini kan ngomongin masalah tadi lo 2,5 tahun, 3 tahun di bengkel, kalau nggak passionate banget, lo nggak akan mau ngelakuin hal itu. Iya, bener dong Mas? Bener. Lo mikir kalau misalnya ini motong mobil yang nggak murah ya teman-teman ya, dengan konsep yang kayak nanti bakalan kayak gini, kan nggak ada di bayangan dong Mas. Ini kan cuman kayak kertas kosong aja nih. Yeah. Ini bakalan kayak gini, cuma bisa dijelasin di omongan. Karena gue tanya tadi, Mas pakai 3D nggak? Enggak. Weh, top. Top. Berarti udah nggak percaya 100% sama Om Pino tuh, top. Ya enggak? Nah, yang menginfluence lo supaya suka mobil, suka proses, tadi kita ngobrol di belakang kalau Mas Aryo ini lebih suka prosesnya teman-teman. Yeah. Bener ya Mas Aryo ya? Bener Ya banget. kan? Nah, untuk influence lu harus, kalau lu udah suka proses berarti lu suka banget sama si apa yang ngomongnya, si otomotif ini. Iya. Ya kan lu bener-bener into ke situ karena lu suka prosesnya. Gitu. Apa yang menginfluence lu dari awal buat suka otomotif? Iya, kebetulan jadi gue dari kecil, mungkin gue dari SD, SMP, SMA tuh gue kebetulan kakak gue memang suka modif mobil dan memang bergeraknya di bidang otomotif gitu. Dulu juga abang gue punya bengkel mobil. Kiara Autotech teman-teman. Kiara Autotech. Iya nggak, buat teman-teman yang udah main udah lama tahu deh tuh bengkel itu tuh ya kan? Iya, gitu di situ jual velg lah, dan di saat pas ada bengkel itu kan banyak banget mobil-mobil keren datang lah gitu. Ya itu yang menginspirasi gue gitu. Gue liat ini mobil kok keren-keren semua gitu. Dibandingin ngelihat mobil standar sama mobil yang modifikasi itu beda banget gitu. Iya. Orang jauh banget tuh nih akan perbedaannya lihat nih. gitu. Iya, beda banget gitu. Nah itu yang bikin gue dari dulu pas pertama kali gue punya mobil, gue memang gue nggak mau mobilnya, gue nggak mau standar gitu. Minimal gue ganti velg gitu, dan itu udah kebawa sampai sekarang gitu ya. Ya punya mobil, mau mobil baru, mau mobil second, ya pasti gue modif gitu. Iya. Gitu. Minimal ganti velg. Minimal ganti velg. Iya nggak sih Mas? Itu udah kayak langsung berubah banget tuh. Iya, bener. Penampakan mobilnya ya. Iya. Kalau mobil pertama nih Mas, yang lo belajar kutak-katik, Iya. itu apa Mas? Pertama mobil gue Kijang waktu itu, Kijang tahun baru lah waktu itu, di tahun 2003 lah waktu itu. Kijang waktu itu gue modifnya ya interior, kalau zaman dulu MB-Tech paling pegang lah gitu. Benar. Ya udah jadi full MB-Tech gitu ya. Full MB-Tech, audio tipis-tipis gitu. Abis itu velgnya gue pakai Carlson waktu itu,
Waktu itu pakai 18 juga udah cukup banget. Cukup, itu Iya. udah top. 18. Iya. Standar pergaulan. Pakai Carson sama depannya gue kasih lips dikit kalau nggak salah, waktu itu gue lupa lips dikit. Sama zaman dulu karena Fast and Furious lagi rame-ramenya, gue pakai lampu bawah tuh. Iya. Emang harus mengevolve ya Mas, ya nggak sih? Ya Itu, sah-sah aja saat itu, Iya, sah-sah. saat itu tuh. Bener. Karena setahu gue nih, Mas Aryo ini beberapa mobil yang sebelum Porsche ini nih, ada wagon ya Mas ya? Iya, ada wagon juga. Ada Iya. Mercy, sama yang gue tahu Mas punya Mitsubishi Libero ya Mas ya? Libero ya. Wagonnya Evo 3. Iya. Benar ya Mas ya? Iya. Setelah wagon, terus habis itu Mas juga mobil pertamanya malah Kijang gitu ya, yang nah Mas ngebangun si Porsche ini nih, basicnya apa Mas? Apa Mas udah kepengen udah lama sama mobil ini atau gimana? Ya kalau gue sih gue suka banget sama otomotif gitu ya. Iya. Hampir semua mobil, semua tipe tuh memang gue suka gitu. Tergantung modelnya, yang mau model yang biasa pun karena gue seneng modifikasi gitu. Bisa nih kayak dicakepin Iya, nih. kayak bisa ya, nih kan? gitu. Iya. Gue seneng banget ngeliat mobil yang kayaknya biasanya kurang gitu. Kayak gue kemarin gue ada E36 Compact gitu. E36 Compact itu kan nggak laku gitu. Nggak favorit, benar. Iya, orang nggak ada yang suka gitu. Bener. Orang sukanya coupe gitu kan. Kalau nggak 4 pintu ya kupenya. Iya. Compact ini di tengah-tengah nih Mas. Iya, nggak sih? makanya itu karena gue lihat orang ngelihatnya kurang, malah sengaja gue beli gitu. Gue bikin gimana caranya sebagus mungkin gitu. Gitu ya, gue bangun yang lain gitu ya. Gue emang suka modifikasi aja gitu dari dulu gitu. Bener. Gitu. Ini penyuka tantangan jatuhnya Mas ya? Iya. Iya Mas ya, lo yang jadi kayaknya nih kurang bagus nih, gue jadiin bagus sampai bisa dijadiin kayak gini juga nih mobil. Iya nggak sih Mas? Tantangannya balik nih ke Porsche. Coba bedel dulu, bagus kayak nanti. Pas jadi sip, ya nggak bagus. Ngomongin masalah 2,5 tahun nih Mas. Proses 2,5 tahun tuh yang paling lama tuh apa Mas? Maksudnya apakah penentuan model ataukah ada beberapa parts yang memang harus diganti yang nunggunya lama atau apa? Kan prosesnya awal itu banyak nih. Kita waktu itu pas lama di awalnya aja penentuan velg. Velg ini mau ambil master ini atau waktu itu kita mau custom atau mau ada pilihan-pilihan yang lain, ada HRE, waktu itu ada beberapa pilihan lah gitu. Kita ngobrol-ngobrol waktu itu sama Rian juga, waktu itu sama Rian Antelop, kita ngobrol juga sama Vino, akhirnya mutusinnya dengan velg master ini gitu. Workmaster itu aja menentukannya udah lumayan lama gitu. Dari situ kan proses nih, gue beli velgnya kan harus di custom lips, custom barrel gitu. Ya jadi ya full itu aja nunggunya lama gitu kan. Dari situ nunggu ban ini lebarnya kan lumayan lah. Gila gitu. sih, lebarnya gila teman-teman. Lo harus tahu teman-teman, ini Workmaster ring 19. Lebarnya teman-teman nih, depannya 10, belakang 15. Gue bilang, Mas, itu tinggi velg gue, bukan lebarnya. Tinggi velg gue 15 diameter. Ya Mas Aryo pakai lebarnya aja 15 ya enggak. Ban belakang 355 teman-teman. Nah, kalau belakang kan pakai 355 Mas. Iya. Ya kan? Depan pakai berapa? Bannya karena depan cuma 10, bannya 295. Enggak 275 apa 295 kalau saya. Oke. Gue agak lupa depannya. Nah, ini kan belakang 355 sangat amat tidak common di sini. Iya. Bannya, bener dong Mas? Bener. Iya kan? Bener. Itu prosesnya lama Mas, ngordernya. Lumayan lama gitu. Karena kan gak gampang juga di sana gitu. Ya, benar. Proses pengirimannya juga kan lama Iya, gitu. iya. Dari situ baru tuh, dari ngeset velgnya aja lama, baru masuk ke body, masuk kaki-kaki dulu deh. Masuk kaki-kaki dulu, tes, gimana, abis itu baru masuk ke body. Nah itu prosesnya jadi makin lama. Jadi ini body terakhir ya Mas ya? Body terakhir. Body terakhir nih. Jadi Body penentuannya pertama velg dulu. Velg dulu. Bentuknya mau apa? Tadi gue ngobrol-ngobrol. Tadi ada pertanyaan dari AA. Mas kenapa nggak velg yang lain? Kenapa Master? Karena emang speknya pengennya galak. Iya. Iya Mas ya? Iya nggak sih? Menampakkan mobilnya dan sah langsung palang 5 hitam.
nggak akan salah. Nggak akan salah deh kalau velg palang 5 dibuat racing gelap abis itu galak gitu pasti pas, iya gak? Sama nih ngomongin masalah velg depannya. Ini lucu loh teman-teman, velg depannya. Velg depannya ini kan pakai turbofan. Turbofan. Atau aerodisc yang orang ngomong. Ya nggak sih Mas? Iya benar. Lu sering lihat turbofan itu flat, rata. Iya. Iya nggak? Ini turbofannya concave teman-teman. Iya nggak? Kalau turbofannya sendiri ini pakai merek apa Mas? Nah jadi turbofan ini ya awalnya gue lihat-lihat lah di Amerika ada beberapa brand merek-merek yang luar negeri gitu. Gue lihat bagus-bagus juga gitu. Ya akhirnya gue waktu itu ngobrol-ngobrol juga sama Dino yang turbofan ini. Ya waktu itu gue challenge dia gitu. Dia biasanya bikinnya flat. Flat betul. Dia biasa bikin flat, dia nggak pernah bikin yang concave. Akhirnya gue challenge dia yakin dia bisa. Gue bilang ya udah kalau bisa ya udah coba gitu bikin gitu. Akhirnya dia bikin lah concave ini gitu dan nggak segampang itu ternyata gitu. Dan pas dia bikin concave pun pas dia coba pakai mesin, dia waktu itu cerita sama gue, ini gue pakai mesin ternyata nggak bisa juga. Akhirnya dia turun tangan sendiri, dia bikin sendiri si moldingnya, si concave-nya itu dia bikin. Ya akhirnya dia benar-benar ini handmade lah menurut dia, tangannya dia sendiri gitu dia bikin. Dan ini pertama kalinya dia bikin yang concave ini gitu. Iya, gitu. Berarti selain body kita yang cuma satu di Indonesia nih, si turbofan dengan bentuk seperti ini juga cuma satu di Indonesia berarti. Satu, benar. Iya nggak? Satu. Gila, serba pertama loh, keren banget. Karena nih, gue pas ngeliat ini turbofan, tapi concave. Gokil dengan detailnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat belakangnya, lu lihat ada bautnya teman-teman, baut 5. Aslinya Porsche 130, bener ya Mas ya? Bener. Depannya lu lihat single lock. Si turbofannya juga dibikin kayak single lock depannya. Keren banget sih, detail. Kalau jam terbang nggak usah dibohongin teman-teman. Jam terbang nggak usah dibohongin. Iya nggak? Nah buat teman-teman penasaran nih bisnis sehari-harinya si Mas Aryo ini. Mas Aryo ini ownernya U-Pods bener ya Mas U-Pods, ya? U-Pods. U-Pods. Jadi buat lo nih yang lagi nonton videonya sambil nyantai sambil memakai U-Pods, nah ini bosnya. Kalau tokonya di mana aja Mas U-Pods itu? Kalau showroomnya itu ada di 5 kota. Showroom resminya kita ada 5 kota di Jakarta. Jakarta kebetulan di sebelah. Iya di Fatmawati ya di sebelah. Ya ada di Bandung, Bali, Makassar, sama Medan. Gitu. Tapi ya pendistribusiannya di seluruh vape store kita ada gitu. Oh, tapi kalau si dealernya, kalau yang dari Fatmawati mau ke dealernya U-Pods ada nih ya kan di Fatmawati dekat Sarinande. Bener ya? Gila. Jadi nih bener nih kalau lagi nyantai. Oh, ini yang gue pakai U-Pods-nya. Nah, balik lagi ngomongin mobil nih Mas. Tadi kan Mas ngomongin kita baru sampai di kaki-kaki, ya kan? Kaki-kaki. Tadi kita udah ngomongin velg dengan lebar yang fantastis teman-teman. Depan 10, belakang 15 dengan ban yang fantastis juga ukuran 355. Belakang kita ngomongin kaki suspensinya. Suspensinya pakai apa Mas? Pakai airlift. Airlift, iya. Oke, udah full nih ya sama manajemen semua segala macam ya, pakai airlift semua ya Mas? Iya, pakai airlift semua. Mas, ngomongin masalah velg yang super duper lebar belakangnya ya. Gue taunya diameter doang 15, ternyata ada yang lebar 15 teman-teman, bukan diameternya. Ada perubahan kaki nggak Mas di kaki kakinya sendiri? Enggak sih. Aman semua? Aman semua, aman. Jadi memang ini suspensinya pakai airlift yang bolt on untuk Porsche 997? Iya. Oh, gile. Ya karena waktu itu kan gue percayain sama si Rian gitu ya. Rian memang udah expert di situ. Iya. Ya gue percayain sama dia bilang gini, ya udah gue ikut gitu aja. Jadinya sih Cang kayak ngomong bener-bener hitungannya bener-bener udah pas dengan orang-orang yang tepat juga. Bener ya Mas Aryo ya? Bener. Nah sekarang kita ngomongin body. Tadi kita udah ngomongin masalah si body kit, white body kit. Mungkin teman-teman melihatnya nih white body kit. Selain white body kit yang bikin fender ini lebar, yang perubahan di bodinya ada apa aja Mas? Kalau kita ngeliat nih side skirt juga beda. Iya side skirt beda sama custom. wingsnya. Oh wingnya juga custom? Wingnya custom gitu. Ya karena kan di Porsche 997 ini kan
nggak ada wings yang kayak gini kan. Betul. Ini kan buat di Porsche yang lama lah, yang klasik-klasik. Iya. Gitu. Ya waktu itu kita lihat wings yang model Porsche yang paling oke gitu. Yang menurut gua bentuknya ini gitu. Akhirnya kita custom gitu. Waktu itu sempat juga mau pesan dari luar. Dari luar itu sempat ada yang builder di mana kalau nggak salah di Eropa apa di mana gitu. Waktu itu dia sempat bikin khusus 997 ini gitu. Tapi waktu itu gue challenge lagi si Vino. Bisa nggak lo gitu. Kata Vino, awalnya Vino masih bilang, udah lo beli aja nih ribet gitu. Ini susah banget kata ini bikin ini susah banget wings kayak gini dia bilang gitu. Terus tapi gue bilang, masa lo nggak bisa bikin gini doang? Akhirnya dia mungkin ngerasa ter-challenge gitu. Akhirnya udah gue bikin aja deh, dia bilang, udah gue bikin, gue custom sendiri, tapi lama, terserah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai. Yang penting cakep. Iya. 1:1 nggak mas? Maksudnya persis benar mirip atau ada yang dimodifikasi lagi nih sama Vino? Kalau sama yang di luar juga, di luar tuh custom juga full. Oh. Dia custom gitu. Dan karena ini memang dia modelnya sebenarnya buat Porsche klasik gitu kan. Ya pasti semuanya di custom gitu. Penyesuaian lah ya. Penyesuaian, iya. Karena kan lebarnya jauh sama yang Porsche klasik kan lebarnya jauh banget. Bedanya. Iya, benar. Iya, jauh. Ya gini jauh. Dia benar-benar di custom sesuaiin dengan si 997 ini. Iya. Sama si ada air duct-nya sih cakep banget, emang bikin manis sih air duct gitu ya. Sama kan tadi kita udah ngomongin wing, udah ngomongin side skirt dan beserta si splitternya nih mas nih. Si bumper depan juga berarti custom ya mas ya? Full custom. Belakang full custom juga. Full custom juga? Iya, custom juga. Oke, nah ini buat teman-teman yang nanya nih berapa lebarnya white bodinya, pokoknya lebar banget karena ngomongin ya teman-teman ya, biasanya velg kan lebarnya 15 ke atas. Ini ke samping, jadi lu bisa bayangin dong lebarnya dong. Kalau lu ngeliat gini sih, taruh 2 telapak gini sih, masih dapet nih ya. Lebar nih teman-teman, segini teman-teman kan. Lebar banget nih, untuk body berarti full custom. Full custom. Custom mas ya. Sama mas nih yang menarik banget pilihan warnanya. Iya. Maksudnya apa lu pernah suka mobil dengan warna kayak gini atau ada apa mas dengan warna hijau ini nih? Ya kalau pertama gue suka banget hijau sebenarnya. Gue suka mobil warna hijau gitu. Gue waktu itu coba cari warna-warna hijau di katalog di mana gue lihat warna hijau. Akhirnya waktu itu Vino kasih beberapa pilihan lah, gue juga masih ragu waktu itu, dan gue waktu itu pengennya bilang sama Vino, gue pengennya beda sama yang lain gitu. Cocok. Iya, beda sama yang lain. Bener. Ya jangan yang dia udah pernah bikin juga, ya warnanya harus beda. Iya benar. Dan jangan juga ada warnanya yang pasaran deh gitu, atau yang udah ada di Porsche gitu. Akhirnya waktu itu Vino kayaknya ini ketemu ini cocok nih gitu. Mix and match-nya nih. Cocok nih. Ya udah, karena gue segitu percayanya gue Vino. Ya udah gas deh gitu. Tapi pas abis gas pun pas jadi, gue waktu itu cuma dikirimin foto waktu itu. Ya gue nggak sempat datang ke sana, gue dikirim foto. Pas awal di foto gue sebenarnya rada kecewa sebenarnya gitu. Tapi gue nggak bilang sama Vino. Gue rada kecewa. Iya, kok gitu. Warnanya gini doang ya gitu. Ini kayak yang udah pernah dia buat atau ada warna sama kayak yang lain lah gitu. Pas tapi gue nggak ngomong, ya udahlah gue diam. Beberapa mungkin sebulan kemudian setelah jadi gue datang gitu. Pas datang ke sana ke Vino, pas gue kok warnanya beda sama di foto. Sama di foto, gitu. Iya, dan gue lihat ini kok jadi bagus banget di foto. Gue ngeliatnya biasa aja lah gitu. Pas gue ngeliat aslinya, menurut gue beda sama yang lain gitu. Hijaunya beda lah gitu. Beda. Oh emang suka hijau mas? Gue emang suka hijau. Gitu. Tapi dari segala macam pilihannya hijau, jatuh hatinya sama warna ini. Iya. Terus warna ini tuh memang lu tahu warnanya bakal ini atau lu cuma ngomong hijau doang? Enggak. Gue nggak tahu. Cuman perbandingan dong dari beberapa warna yang ada deh gitu. Keren. Jadi ini lu bener-bener lebat tuh emang manis nih, sampai percaya banget nih Mas Aryo ya kan. Karena susah teman-teman, gue ngomong lagi ya, balik lagi ya dengan mobil yang harganya price tag-nya wow gitu, potong dengan body kit custom udah gitu warnanya.
Tahu nggak Wane? Enggak sih. Pas jadi kayak gini sih sip, tapi terbayarkan ya Mas ya. Iya, bener. Penantian selama 2 tahun lebihnya itu. Iya, bener. Pas gua kemarin dikirimin fotonya, gila nih mobil cakep banget nih. Bener banget di foto gua dikiriminnya nggak sebagus ini warnanya. Pas saya datang, gua lihat dari atas pertama, gila cakep banget mobilnya gitu. Masuk sini ketemu lampu, wih bener cakep banget sih mobilnya. Sama ada aksen hitam di bumper depan ketemu sama hijau. Cakep dengan velg hitamnya, cakep banget, cakep. Berarti ini bener-bener full custom teman-teman, sama full surprise. Iya bener dong, ya kan? Karena nggak ada bayangan body kitnya mau apa segala macam, rawa aja warna, nggak ada bayangan pas datang surprise-nya bagus. Kalau biasanya yang kita kalau gagal gitu mau bikin kejutan malah jadi terkejut. Kalau ini jadi bagus, jadi sip ya enggak. Udah body udah, undercarriage udah, segala macam. Nah si engine, Mas Aryo nih, udah diganti apa aja si engine-nya? Ya kalau engine memang gue nggak begitu banyak perubahan, paling gue cuman di knalpot aja, knalpot full. Waktu itu gue lupa mereknya namanya apa gitu, pokoknya yang aftermarket buat Porsche pokoknya ya? Ya buat Porsche yang F1 sound lah gitu. Dan makanya iya. gue tertarik karena gue suaranya enak banget sih. Iya tadi pas nyanyi suaranya enak banget. Gokil. Pas lihat udah ganti knalpot nih, beda suaranya. Iya kan? Tapi ngomongin masalah mesin nih teman-teman ya, tadi gue juga ngobrol sama Mas Aryo. Cukup kayak mesin, cukup lah teman-teman ya kalau mesinnya kayak gini. Kalau mesinnya kayak gini, kalau mesin yang kayak gue biasa ya kudu upgrade karena nggak cukup gitu. Tapi kalau gini cukup, lebih dari cukup teman-teman. Berarti nih Mas Aryo nih kita udah ngomongin engine, kita udah ngomongin kaki-kaki, dengan yang paling fantastis kita ngomongin body nih. Dengan segala keberanian dan segala customnya yang bisa dibilang nih benar-benar local pride teman-teman. Kenapa local pride? Karena bikinnya full di Indo. Ya Mas ya? Dengan kreativitas orang Indonesia ya kan. Tapi dengan bengkel yang sangat ternama punya Mas Vino Platinum itu sih banyak mobil-mobil custom yang berkelas yang lahir dari bengkel itu ya Mas Aryo ya. Makanya Mas Aryo bisa sepercaya itu karena udah sepak terjangnya gila gitu. Udah terbukti gitu ya nggak sih dengan hasil-hasilnya. Iya. Nah yang terakhir yang belum kita bahas itu adalah si interior nih Mas Aryo. Oke. Interior ini udah diapain aja Mas? Nah interiornya ini kebetulan sekarang masih, ya ini kan proses kita lagi bangun. Betul. Ini interiornya sekarang masih kita bisa standarnya, ya kita masih standar, tapi kita kedepannya pengennya tuh kita full kita ganti semua interiornya. Dalamnya kita bikin warna hitam, Alcantara full, gurih. Gitu. Terus joknya juga maunya bucket seat antara Recaro atau yang lainnya lah, kita lagi cari-cari, sama roll bar yang kayaknya bikin lebih sangar gitu. Iya pasti udah ketemu deh nih warna ini, velg ini, half cage belakang sih, waduh gurih. Tadi gue udah sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Aryo di belakang. Rencananya mau pasang roll bar sih, waduh masih banget gue pasang roll bar. Alcantara hitam, wah gila, mobilnya benar-benar custom jadinya. Sah Mas, sah. Ngomongin sah. Karena kemarin juga gue pertama kan gue ngomongin Porsche masih tabu banget Mas di kepala gue untuk yang gue pakai bucket gitu. Iya ya gitu. Masih pakai bucket sih nggak sayang gitu. Nah, sampai waktu itu gue ngelihat punya Om Nanang 997-nya pakai bucket seat. Pas gue liat, anjing ganteng amat ya. Terus Mas Aryo ngomong, gue sih pengen ganti bucket seat. Top Mas, sip. Udah bener deh. Iya cocok dengan tambahan half cage belakang sih. Wih, cakep. Terus tambahin lagi Alcantara hitam. Selain cakep teman-teman, si sweat Alcantara itu ya, itu fungsinya bagus juga sebenarnya buat si dashboard. Bener. Karena mau mobil balap di luar atau mau balap yang internasional, itu semuanya dashboardnya tuh sweat atau Alcantara. Gunanya apa teman-teman? Nggak mantulin cahaya saat lo lagi berkendara. Iya nggak sih, bener nggak sih? Setuju. Jadi kalau saya kadang-kadang tuh silo bantulan dari dashboard, kalau lo pasang Alcantara,
jadi enggak. Tapi kalau buat mobil harian teman-teman yang standar, ya coba dipikir-pikir dulu ya. Tiba-tiba di Alcantarain ya kan, itunya doang mobil standar, kenapa jadi gini ya. Tapi kalau ini kan udah custom, cakep, jadi ya harus ada teman-temannya gitu, jangan di dashboard doang. Kalau ini tadi Mas Aryo kan maunya full, bener ya Mas ya, full ya. Full. Dashboard, door tray, panel-panel yang ada kulitnya semuanya mau dijadiin Alcantara ya Mas ya. Galak sih. Galaknya sih dapet ya Mas ya. Harusnya sih. Soon. Soalnya ini mobil baru jadi, teman-teman. Bener ya Mas ya? Baru. Baru banget jadi loh. Ini baru banget tadi Mas ini baru keluar ya? Baru keluar. Baru semingguan kayaknya. Baru seminggu. Mas kita tadi ngomong, makasih banget Mas Aryo nih udah nyempetin datang untuk pertama di warisan. Gila keren. Udah gitu Mas. Sebenarnya bener Om Vino tuh ngabarin udah beberapa minggu yang lalu, tapi mobilnya belum jadi. Belum jadi. Lampu belakang belum dipasang, udah difotoin, udah dikirim. Nih kalau mau, anjir ini sih top nih. Belum pernah ngeliat gua gitu ya kan. Pas jadi pertama sini, cakep banget ya kan. Nah buat teman-teman yang penasaran nih, buat nanti jadinya Mas Aryo nih mobilnya kayak gimana nih, boleh di follow Instagramnya biar lo tahu nih update-updateannya ya enggak. Nanti soalnya yang belum kena garap nih interior, yang lainnya sih udah sip lah ya enggak. Interior karena baru jadi seminggu teman-teman ya enggak. Bentaran lagi jadi dalamnya. Tinggal order udah banyak ngobrol pokoknya tadi. Udah banyak ngobrol lah. Buat lo semua yang penasaran langsung follow Instagramnya buat tahu update-update-nya, atau lo yang mau update tentang pods atau vape yang baru-baru update juga, iya nggak? Bener Mas ya? Iya nggak? Mas Aryo terima kasih banget loh udah mampir nih. Sukses terus buat bisnisnya, sama bisnisnya. Mudah-mudahan mobilnya tetap kayak gini ya kan. Sama pertanyaan terakhir nih Mas nih, kalau udah semuanya jadi, mobil ini niatnya mau lo apain? Kan banyak orang yang kayak, oh gue mau simpen jadi mainan gue, atau lu mau buat tantangan baru. Karena gue denger dari tadi kita ngobrol nih, lu suka banget sama tantangan nih. Kalau tantangan baru, gue pasti lah. Kalau ini udah selesai, gue pasti cari tantangan baru, itu udah pasti. Tapi kalau untuk antara gue simpen atau gue jual, masih belum kepikiran juga sih. Kepikiran. Gitu. Ya tergantung tawaran juga. Tawaran. Bener, cocok. Kalau batuknya pas, beli lagi, jadi lagi ya, tantangan baru lagi. Ya kan, makanya tetap tontonin Instagramnya Mas Aryo ya kan. Terus juga teman-teman nih, teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus, bakal ada mobil seperti ini yang fresh ya kayak support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen, sama nyalain loncengnya. Jadi kalau kita ada video baru, kalian akan ada notifikasi buat kalian ya kan. Sama buat teman-teman yang lainnya merchandise nih, karena admin ada di sini udah ngeliatin gue dari tadi, gue belum iklan ya kan. Langsung cek aja Shopee sama Tokopedia-nya di Elite Indonesia. Di situ ada merchandise terbaru dari The Elite Brand, yaitu official merchandise dari The Elite Indonesia gitu. Terima kasih buat temen yang udah nonton. Sekali lagi terima kasih buat Mas Aryo udah waktunya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.